Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 alat ukur fisika. Nah, jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul multimeter dan komputer. Kami yang terdiri dari kelompok 3 yaitu saya sendiri Nitria Syahrani, kemudian rekan-rekan saya yaitu Mutiara Sakina, Reza Ahmad Najis, Marlina Septiani, Riki Anita Simapura, Nur Aisyah Ramadhani, dan Joyce Asima Putri Banjar. Nah, jadi langsung aja ke pembahasan yang pertama yaitu multimeter yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Aisyah Ramadhani. Kepada rekan saya Nur Aisyah Ramadhani, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Nitria Syahrani. Di sini saya akan menjelaskan tentang multimeter. Multimeter merupakan sebuah alat pengukur yang digunakan untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, registansi, dan arus listrik. Dalam perkembangannya dapat digunakan untuk mengukur temperatur, frekuensi, dan lainnya. Multimeter atau sering juga disebut dengan istilah multitester merupakan salah satu tooling penting bagi para praktisi elektronika. Multimeter adalah gabungan dari beberapa alat ukur elektronika yang dikemas dalam satu kemasan. Dengan multimeter, maka kita bisa mengetahui apakah aliran listrik yang kita ukur bermasalah atau tidak. Tentunya jika bermasalah akan dapat membuat kita segera untuk memperbaikinya untuk mencegah konsleting listrik bahkan kebakaran. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Mutiara Sakina. Kepada Mutiara saya persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Nur Aisyah Ramadhani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis multimeter. Alat ukur ini terdiri dari dua jenis, yakni multimeter analog dan multimeter digital. Secara umum, fungsi dari multimeter ini adalah untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistansi, dan arus listrik. Namun, secara khususnya, fungsi multimeter digital dan analog tentunya ada perbedaan, walaupun tidak secara signifikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Reza Ahmad Najis. Kepada Reza, saya persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Mutiara Sakina. Nah, jadi multimeter itu ada dua jenis. Yang pertama, multimeter analog. Multimeter analog merupakan jenis multimeter yang menggunakan display ukur atau meter dengan tipe jarum penunjuk. Sehingga untuk membaca hasil ukur harus dilakukan dengan cara melihat posisi jarum penunjuk pada meter dan melihat posisi saklar selektor pada posisi batas ukur, kemudian melakukan perhitungan secara manual untuk mendapatkan hasil ukurnya. Kondisi atau proses pembacaan hasil ukur yang masih manual inilah yang menyebabkan multimeter atau multitester jenis ini dinamakan sebagai multimeter analog. Yang kedua, multimeter digital. Multimeter digital atau sering juga disebut sebagai digital multitester merupakan jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukurnya. Hasil ukur yang ditampilkan pada multitester digital merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dan batas ukur. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Riki Anita Simapura. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Reza Ahmad Najis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian multimeter. Bagian yang pertama yaitu sekrup. Sekrup ini berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum jam atau lebih dikenal dengan istilah zero adjustment. Yang kedua ada tombol pengatur jarum petunjuk. Tombol ini berfungsi untuk mengatur jarum ukur agar berada di posisi 0 atau 0, khusus untuk satuan ohm. Yang ketiga ada saklar selektor. Saklar ini berfungsi untuk memilih posisi pengukuran serta pengukurannya. Umumnya, alat ukur ini memiliki 4 jenis pilihan yaitu pengukuran resistansi atau ohm, arus DC atau ampere, tegangan DC atau volt, serta tegangan AC atau volt. Yang
Yang keempat ada lubang kutub positif dan negatif. Lubang kutub tersebut berfungsi sebagai tempat masuknya tes lead atau positif dengan warna merah dengan negatif dan warna hitam. Yang kelima ada saklar selektor polaritas. Saklar ini berfungsi untuk memilih polaritas arus DC atau AC. Yang keenam ada jarum petunjuk. Jarum ini digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran. Jarum petunjuk ini khusus untuk multimeter analog. Dan yang terakhir ada skala. Skala ini yang berfungsi untuk membaca hasil akhir dari komponen listrik yang diukur dalam multimeter analog. Bagian selanjutnya yaitu fungsi multimeter. Fungsi multimeter yang pertama yaitu mengukur arus listrik. Yang kedua mengukur tegangan listrik. Yang ketiga mengukur hambatan listrik. Yang keempat fungsi HFE. Yang kelima mengukur nilai kapasitansi. Dan yang terakhir adalah mengukur frekuensi sinyal. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada Joyce. Kepada Joyce saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya Vicky Anita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ohmmeter. Ohmmeter adalah suatu perangkat yang difungsikan untuk mengukur jumlah listrik yang dihasilkan dari suatu pergeseran. Gerakan pergeseran tersebut seperti suatu elektron yang melewati sebuah konduktor atau penghantar listrik. Hal ini juga dikenal dengan istilah hambatan listrik dengan nilai yang diberi satuan ohm. Pengukuran semacam ini selaras dengan hukum Ohm yang berbunyi bahwa arus listrik yang pada suatu rangkaian pasti selalu berbanding lurus dengan jumlah tegangan. Hukum ini digagas pertama kali oleh fisikawan asal Jerman bernama Georg Simon Ohm. Jenis-jenis ohmmeter. Yang pertama ohmmeter analog. Alat ukur jenis analog memiliki model perhitungan yang lebih manual dan simpel untuk dibaca. Terdapat jarum ukur yang nantinya berhenti pada angka tertentu. Anda harus membacanya dengan lebih jeli dan detail tentang angka yang diarahkan oleh jarum penunjuk. Alat ukur ini biasanya lebih sering digunakan oleh tukang servis TV dan komputer. Yang kedua, ohmmeter digital. Jenis yang kedua yaitu digital yang memiliki tingkat akurasi jauh lebih detail dan akurat. Hambatan yang dihasilkan oleh jenis digital memiliki tambahan lebih terperinci. Pengukurannya pun jauh lebih variatif dibandingkan dengan model analog. Hanya saja, model ini memiliki kekurangan yaitu susah melakukan monitoring terutama saat voltase tidak stabil atau naik turun. Selanjutnya, materi kami akan dijelaskan oleh rekan saya Marlina. Pada Marlina, saya persilakan. Kepada rekan saya Joyce, selanjutnya saya akan menjelaskan materi fungsi ohmmeter. Alat ini memiliki fungsi yang lebih spesifik dibandingkan multitester yang lain. Ohmmeter lebih hambatan atau resistansi saja. Secara rinci, fungsinya adalah mengukur suatu hambatan listrik yang menjadi daya yang akan menahan aliran listrik pada sebuah konduktor. Alat ini menggunakan perangkat galvanometer yang mampu melihat besarnya arus listrik. Hasil akhirnya akan dikalibrasikan ke dalam satuan khusus yaitu ohm. Selain berfungsi untuk mengatur hambatan, ohmmeter juga dapat mendeteksi adanya kerusakan yang terjadi pada suatu rangkaian listrik. Di antara fungsi deteksi ini, ialah mampu mengecek apakah terdapat saklar, kabel, ataupun sekring yang terbakar atau putus. Selanjutnya dapat dilakukan tindakan perbaikan pada titik yang rusak. Selanjutnya bagian-bagian ohmmeter. Yang pertama, skrup. Bagian ini bertujuan untuk mengatur kedudukan jarum meter. Mulai kegiatan pengujian, biasanya jarum penunjuk harus diletakkan pada posisi 0. Pemutaran skrup ini bisa dibantu dengan obeng pipi yang kecil. Yang kedua, tombol zero ohm adjust knob. Tombol ini digunakan untuk mengatur jarum meter agar berada pada angka 0 atau 0. Bagian ini memiliki peran yang penting untuk mendapatkan nilai akurasi yang tinggi. Yang ketiga, saklar pemilih. Bagian ini juga sering disebut dengan istilah range selector switch. Tujuannya tak lain untuk memilih batas ukuran serta posisi pengukurannya. Yang keempat, lubang kutub positif dan negatif. Fungsi
Fungsi dari lubang tersebut adalah untuk memasukkan V yang terdiri dari dua jenis, yaitu hitam dan merah. Keduanya memiliki arah kutub yang berlawanan, yaitu positif dan negatif. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator atau Mitria. Untuk Mitria, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya Mbak Roina Septiani. Kemudian untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai rumus meter. Nah, hukum Ohm adalah kuat arus listrik yang mengalir pada pengantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung pengantar asal suhu pengantar tersebut tidak berubah. Nah, sehingga menimbulkan rumus persamaan sebagai berikut. Mana V sama dengan I dikali N, dengan V merupakan beda potensial dengan satuan V, kemudian I merupakan kuat arus yang mengalir dengan satuan A atau merupakan adalah besar beda potensial terbanding dengan kuat arus yang mengalir, sehingga terbentuklah rumus menjadi R sama dengan V per I atau R sama dengan V dibagi. Nah, jadi tulis V dan ya. Makasih kepada partner kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.